istikharah wis ya kayaknya dari lihat nada bicaranya ada kecenderungan itu Bapak. Ya, terus jadi awalnya aku ngomong ronanang antum bilang dulu kondisi ayah mertua gimana, terus backgroundnya gimana. Wes tak ceritakan semuanya. Malah dia bilang gini, ini nanti urusan saya dan insya Allah PR saya. Nah ya kalau itu jalan wasilah untuk hidayah kan masalah. Iya. Sudah. Ini nggak ada sambungannya. Harus pegang gitu. Nggak ada. Gitu terus. Saya di sini. Ngelelei shooting dulu. Waduh. Benar, jadi enak, saya lagi ini begitu. Iya, katanya lebih leluasa seperti ini, bisa terimprovisasi. Jadi rokok itu dan numpang benar. Kayak kata dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usin wa iyyakum bi taqwallah jalla wa ala kama qala ta'ala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, serta adik-adikku sekalian yang laki-laki maupun yang perempuan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged ngrawuhi kebiasaan ingkang sae nggih menika ndumukeni majelis ta'lim
wonten ing majelis punika. Sebenarnya berat saya untuk duduk di sini ya. Ceritanya saya cerita sedikit nih Bapak Ibu. Jadi saya ini adalah teman dari Ustadz Agus Santoso ya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khairul Huda, teman dari Ustadz Agus Santoso, teman SMA, teman mondok, teman kuliah, teman berjuang, teman tidur dan seterusnya. Sangat dekat saya dengan Ustadz Agus. Ya. Jadi ada kemiripan saya dengan Ustadz Agus apa? Sama-sama memiliki kelebihan berat badan. Sama, ya. Tapi yang membedakan saya sama Ustadz Agus itu Ustadz Agus ilmunya lebih tinggi dari saya kan gitu. Ustadz Agus ilmunya lebih tinggi dari saya. Cuma sama di berat, kelebihan berat badan saja kan gitu. Nah, beliau Ustadz Agus minta kepada saya untuk istilah pun ganjeli. Beliau wonten keperluan kemarin sore sama hari ini beliau ada di Surabaya di Jawa Timur untuk keperluan berdakwah misalnya begitu, dan saya diminta untuk menggantikan beliau pada malam hari ini ya, untuk istilahnya kita berbagi kebaikan, berbagi manfaat yang bisa kita berikan gitu. Ya. Jadi saya merasa berat sebenarnya ya. Cuman karena saya nggak bisa menolak Ustadz Agus ya, beliau sudah begitu baik dengan saya selama ini kan gitu. Maka saya dimintai untuk hanya duduk bersama dengan bapak ibu sekalian di sini, masa ya nggak mau kan gitu, kebangetan kan gitu. Makanya berat-beratnya saya istilahnya memikul memikul beban amanah yang diberikan oleh Ustadz Agus, maka saya memberanikan diri untuk datang di tempat ini. Semoga keberadaan kita di sini nantinya bisa kita mendapatkan faidah bersama, bisa mendapatkan manfaat bersama dari apa yang akan kita sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di malam hari ini. Sampai detik ini kita masih beriman, masih bertaslimah, tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan badan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Kemudian Allah berikan kesempatan untuk datang di tempat ini. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus senantiasa kita syukuri. Dengan harapan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan tambahkan nikmat untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Ya, aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, ya, kalau kalian ingkar, enggak mau bersyukur ya, terus diberikan oksigen saja enggak usah bayar kan itu. Bisa hirup semaunya sebanyak yang kita mau ya. Udah enggak bayar tapi enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih nantinya untuk kalian. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang berikutnya, dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi bersyukur. Pentingnya kita bersyukur itu menjadikan kita bertambah takwa. Diberikan kaki yang sehat, tangan yang sehat, penglihatan yang sehat, pendengaran yang sehat. Itu nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk apa? Untuk mendukung kita menjalankan ketaatan, ibadah
dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi orang bersyukur. Pentingnya orang bersyukur seperti itu. Ya. Ketika orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya yang pertama dia akan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting untuk kita semuanya. Bersyukur itu artinya menggunakan nikmat yang kita terima, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menopang, mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya orang yang banyak bersyukur niscaya dia akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pada malam hari ini kita akan sharing, akan berbicara tentang sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sangat penting dan kebanyakan manusia itu meremehkan sesuatu yang sangat penting, tetapi kadang banyak orang yang tidak istilahnya tidak ngeh, tidak memperhatikan tentang hal ini, tidak memperhatikan tentang pentingnya tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Menika berkaitan dengan menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita. Sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita, banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Banyak antara suami istri yang hubungannya tadi harmonis, ya, gara-gara lisan, gara-gara tidak bisa menjaga mulut, artinya hubungannya menjadi tidak baik. Bahkan terjadi perceraian. Ini gara apa? Gara-gara tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga mulut kita. Bahkan yang lebih ngeri daripada itu adalah ketika seorang tidak bisa menjaga lisannya, banyak pertumpahan darah di mana-mana, banyak pembunuhan di mana-mana. Itu gara-gara apa? Tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa mengendalikan lisannya. Ya. Kemudian banyak sekali orang yang merasa hina, ya, gara-gara dipermalukan oleh saudaranya. Betapa banyak hubungan persaudaraan menjadi putus karena seorang tidak bisa menjaga lisannya. Yang ketika dia pikir bahwasanya ucapannya itu tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan, dalam hubungannya dengan saudaranya, ternyata tidak seperti itu. Lisan yang dikeluarkan, ucapan yang dikeluarkan oleh lisannya bahkan bisa menjadikan hubungan yang tadi sangat harmonis, ya, bahkan persaudaraan yang begitu dekat menjadi terputus, bahkan menjadi musuh bebuyutan, musuh yang bahkan musuh abadi, ya, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena boten saged menjaga lisan. Kalau orang Jawa mengatakan lambe turah, ya, lambe turah ini. Ibu, lambe turah ibu, ngertos ibu? Nah, menikah kebanyakan mohon maaf ini, nyumpang ngapunten. Ibu-ibu ini banyak yang lambe turah ini. Nggih napa nggih Bu? Nggih Bu, ngapali dhewe insyaallah. Ya. Padahal di dalam syariat Islam tentang menjaga lisan ini sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Jangan sampai lisan kita yang dikatakan lidah tidak bertulang, ya, ini menjadi sebab keburukan yang bisa menghancurkan tatanan kehidupan di dalam masyarakat kita. Jangan sampai lisan ini malah menjadi sumber dosa bagi yang punya lisan itu sendiri. Sehingga agama Islam sangat mengatur bagaimana pemeluknya, yaitu orang Islam, seorang muslim yang baik bisa menjaga lisannya secara benar berdasarkan kaidah agama Islam yang benar. Nah, jujur saja ya, jujur mawon bahwasanya lisan
menjaga lisan ini tidak begitu diperhatikan di dalam masyarakat kita. Sering kita mendengar, mohon maaf ini adik-adik yang mungkin remaja ya, sering mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas, bahkan semua keluar, ya binatang berkaki 4 keluar juga kan gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan, sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya, nah ini kadang-kadang kita tidak merasa ini sesuatu yang memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wis ngomong sakelune dhewe ya, apalagi sekarang di era sosial media yang tidak tanpa batas. Orang mau komentar apa silahkan kan gitu. Orang mau ngomong apa sesuka hatinya silahkan kan gitu. Ya. Padahal harusnya seorang muslim yang baik bisa menjaga lisannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar kita menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, yakni di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu beruntung, ya. Siapa mereka yang beruntung, Bapak Ibu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang mereka itu sholatnya dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya fokus. Fokus itu artinya menghayati benar sholat yang dilakukan. Pikirannya ditujukan benar dalam sholat tersebut. Ya, pikirannya tidak kemana-mana. Kadang kita sholat di masjid, sholat di musola misalkan, terutama mungkin ya yang sibuk ya, memiliki kesibukan di luar. Kadang pikirannya, badannya di masjid tapi pikirannya di tempat kerja, pikirannya di pasar, pikirannya di dapur dan seterusnya. Itu namanya tidak khusyuk. Nah, orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya dikatakan sebagai orang yang tidak beruntung. Orang yang tidak beruntung itu orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Duduk sholat tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan faidah apa-apa di dalam sholatnya. Yang pertama, beliau walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan yang kedua adalah orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bisa berpaling dari sesuatu yang sia-sia, ucapan sia-sia, perbuatan sia-sia, berpaling. Ya. Termasuk ucapan-ucapan yang lahwun, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, sekedar bercanda yang tidak ada manfaatnya juga kalau bisa dikurangi. Ya, boleh bercanda tapi secukupnya saja. Bercanda boleh, tetapi jangan sampai bercanda kita itu melanggar aturan agama Islam. Contoh Bapak Ibu, ya, bercanda tapi dengan bohong, boten aksar. Okay. Dengan bercanda tapi tidak berkata jujur, melucu dengan kebohongan misalkan. Ini termasuk hal-hal yang malah mendatangkan dosa Bapak Ibu. Ya, yang tadi dikatakan lambe turah tadi ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan kepada kita itu fungsinya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Maka ketika kita melihat hal-hal yang tidak pantas, tidak bermanfaat, tidak baik, maka sebaiknya dihindari. Kalau bisa kita nasihati, nak ngomong yo sing bener kan itu, ojo sembarangan. Nak guyon yo maton kan itu. Guyon ojo ngapusi, ya. Itu Bapak Ibu. Di antaranya walladzi nahum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang mereka itu ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggalkan hal tersebut. Termasuk ucapan-ucapan ya, majelis-majelis yang tidak benar, ya. Majelis gelak tawa, majelis di situ majelis nongkrong misalkan, itu banyak hal-hal yang sejatinya tidak bermanfaat, ya. Kadang malah di situ banyak terjadi hal-hal yang mendatangkan dosa berikutnya. Banyak ghibah, kerasani tonggo, kerasani konco, kerasani teman, saudara dan seterusnya.
Ya. Nah, majelis-majelis yang tidak benar, majelis-majelis yang tidak bermanfaat seperti ini sebaiknya dikurangi atau kalau bisa ditinggalkan 100% agar kita selamat, ya gitu. Agar kita selamat ya dari lisan yang tidak benar tadi, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah setiap yang diucapkan oleh manusia itu ada padanya, kecuali ada padanya malaikat yang mengawasi, lagi ada malaikat yang hadir. Jadi kita setiap hari itu disarangi, dibersamai oleh 2 malaikat, Bapak Ibu, ya, yang kita sebut dengan Raqibun Atid. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, sejatinya Raqibun Atid menikah adalah malaikat yang senantiasa mengawasi, lagi malaikat yang senantiasa bersama dengan kita. Jadi sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ya, dan setiap saat kita pasti sedang dibersamai oleh 2 malaikat yang mengawasi dari jarak jauh, dan selalu ada malaikat yang hadir bersama kita. Tugas mereka apa? Ya, mencatat semua yang kita lakukan, mencatat semua yang kita bicarakan, mencatat apa yang kita ucapkan. Yang baik akan dicatat sebagai amalan baik, yang buruk akan dicatat sebagai amalan buruk. Bahkan para ahli tafsir mengatakan, bahkan semua ucapan apapun yang keluar dari lisan kita, baik yang hukumnya boleh, mubah, ya, apalagi haram, apalagi makruh, itu semuanya dicatat oleh malaikat pencatat amal. Dan terus kita harus berhati-hati, ya, kita harus berhati-hati dengan lisan kita. Apalagi mohon maaf ini sering terjadi di majelis para ibu-ibu gitu, ya, majelis ibu-ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ibu-ibu, tapi kenyataannya demikian. Kalau ibu-ibu, kalau para wanita sudah berkumpul dalam suatu majelis, ya entah itu majelis arisan, majelis apapun itu, masya Allah, ono wis diomong kayak gitu, nggak pernah putus pembicaraannya, ya. Dari sesuatu yang bermanfaat sampai sesuatu yang berdosa itu sering kita temui di majelis para ibu-ibu terutama, ya. Makanya dikatakan para ibulah yang berpotensi, para wanita yang berpotensi untuk menghasilkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Meskipun para pria juga seperti itu, tapi yang lebih dominan para wanita, ya. Dalam majelis mereka wanita itu banyak berbicara hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat, ya. Ada saudaranya yang beli anting baru dikomentari, ya, wah, paling pinjaman, paling kredit gitu, ya. Kemudian ada yang beli motor baru, tidak lepas dari dihibah, dibicarakan keburukannya, palingnya golek utangan gitu untuk beli motor. Itu namanya ucapan-ucapan yang sejatinya malah menambah dosa kita. Ucapan-ucapan yang semestinya tidak keluar dari lisan kita, ya. Tapi setan begitu pintar, ya, begitu lihai dalam menggoda Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, ya, sehingga lisan yang harusnya potensinya untuk kebaikan ternyata dimanfaatkan oleh setan, ya. Akhirnya banyak Bani Adam, anak keturunan Adam terperdaya, akhirnya menggunakan lisannya dalam hal-hal yang justru dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dikatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Allah mengatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi." Ojo ngomong barang atau perkara kang kowe ora duwe ilmune, gitu.
Ya, ojo ngomong sesuatu pembicaraan yang kalian tidak punya ilmunya. Jadi orang itu ketika bicara harus punya ilmu, apalagi berbicara dalam masalah agama. Ya, harus punya ilmunya. Jangan asal asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Asmong, asal ngomong. Jangan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ucapkan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Ya, tadi saudara kita punya hal-hal yang baru kita kasani, paling sing hasil sing korupsi, hasil sing ngutang kredit dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu, ya. Padahal nggak tahu kita sejatinya apa yang ada di dalam kehidupan saudara kita. Itu termasuk hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi kok kita ngomong, sungguh sangat disayangkan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita. Ya. Konteksnya adalah larangan. Kalau kita langgar berarti kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innas sam'a", sesungguhnya pendengaran kita. Wal basara, dan mata kita. Wal fuada, bahkan hati kita. Ya, hati kita itu kadang sok punya rasa hasad, rasa iri, rasa dengki kepada saudara kita. Itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing yaumul qiyamah. Wal wa'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya kedah ngatos-atos dengan lisan yang kita miliki. Jangan sampai lisan ini menghasilkan dosa baru untuk kita semuanya. Ya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semuanya dan memberikan larangan kepada kita semua, jangan sampai kita dengan lisan kita menghibah. Apa menghibah, Bu? Ngerasani nggih, ngraosi. Menghibah itu adalah membicarakan aib atau kekurangan orang lain di belakang orang tersebut, yang ketika orang tersebut itu tahu bahwasanya kekurangannya itu dibicarakan, maka dia akan menjadi tidak suka. Itu namanya ghibah. Berarti kalau ngerasani kok dia nggak merasa benci, berarti bukan ghibah. Kata nggih. Nggih, bater biasa itu. Jadi ghibah itu adalah membicarakan kekurangan orang lain, aib yang dimiliki oleh saudaranya di belakang dia. Ya, kalau istilah kerennya ngerumpi gitu. Ngerumpi sudah sejatinya adalah istilah bagi ghibah, istilah baru bagi ghibah. Ngerumpi yang dikaitkan dengan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian di antara kalian menghibai, ngerasani sebagian yang lain. Ya, membicarakan keburukan, membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian itu merasa senang, merasa cinta kalian memakan daging saudaranya, ya, dalam kondisi bangkai? Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini memberikan permisalan di matan kolom ajaran Islami bahwasanya orang yang menghibah itu ibaratnya dia sedang memakan bangkai saudaranya. Ya. Apakah dia menyukai makan bangkai saudaranya? Ya. Fakarihtum, yang sejatinya dia benci. Ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di antara dosa yang
tidak diperhatikan oleh sebagian besar manusia adalah dosa ghibah. Ngrasani tonggonya, krosoni temene, ngrasani saudaranya, ya, dan seterusnya. Padahal kalau diumpamakan menghibai orang sesama muslim itu ibaratnya dia sedang memakan bangkai saudaranya. Kalau kita panjenengan semuanya, kita semuanya tidak akan demen menikah. Ya. Lawang daging saudara kita dimasak, mungkin ya kalau kita tahu dimasak, ya, bukan dalam kondisi bangkai, ya, dimasak saja kita nggak mau makan, apalagi ini daging yang sudah jadi bangkai, daging saudara kita yang jadi bangkai kita makan, akan lebih menjijikkan lagi. Nah, dosa ghibah itu lebih menjijikkan dari memakan bangkai saudaranya, Bapak Ibu. Nah, terus monggo ya, kebiasaan yang selama ini mungkin menjadi sesuatu yang kurang kita perhatikan, ya, tentang masalah ghibah, ini menikah membicarakan kekurangan saudara kita, mbok yuben saudara kita itu memiliki kekurangan, ya. Yang namanya manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita menuruti penilaian nggak akan pernah habis. Tapi bagaimana diri masing-masing kita memperhatikan agar jangan sampai kita suka metani kekurangan saudara kita. Kalau andaikan saudara kita memiliki kesalahan, kekurangan, maka sebaiknya kita nasihati secara langsung dengan cara yang baik. Jangan malah diobral kesalahannya, jangan malah disebarkan keburukan saudaranya, ya. Itu termasuk dalam hal ghibah. Padahal ghibah sudah kita sampaikan tadi, Allah memberikan perumpamaan yang sangat-sangat menjijikkan bagi kita. Dosa ghibah itu lebih buruk daripada memakan bangkai saudaranya sesama muslim. Wa iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ghibah yang sudah seakan terbiasa di kalangan kita. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita. Dalam sebuah hadis pun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang baik. Pak, Bu, kalau kita beriman kepada Allah, ya, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Selalu ucapkan yang baik. Ucapkan dari lisan kita sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah. Jangan sia-siakan lisan kita untuk keburukan. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, keluar dari lisan kita perkataan yang baik, aw liyasmut. Kita harus memilih untuk diam. Makanya ada pepatah mengatakan diam itu emas. Kapan itu? Ketika seorang itu diam dari hal-hal yang buruk, diam dari hal-hal yang dosa, diam dari hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan madarat bagi dirinya dan orang lain. Maka pada saat itu diam, maka menjadi emas, mahal harganya. Ya, daripada bicara, ya, sembarangan, bicara seenaknya, tapi akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan dosa. Akhirnya membuat keburukan di mana-mana, menambah madarat bagi dirinya dan orang lain. Maka dikatakan orang yang beriman, salah satu karakter dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia bicara yang baik, senantiasa mengontrol lisannya, mengendalikan lisannya. Ya, kalau bicara pasti akan keluar darinya kebaikan, tidak akan pernah, ya, keluar kata-kata yang menyakitkan saudara, menghina saudara, merendahkan saudaranya. Tidak pernah berbohong, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang justru akan menimbulkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bicara baik atau mereka memilih untuk diam. Ya. Maka
Mulai sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apalagi di era sosial media ya, yang sudah tidak ada batasnya lagi, di mana semua orang punya hak masing-masing untuk berbicara sesuai dengan kemauannya, ya. Di mana semua orang memiliki hak untuk ngomong, pengen ngomong ya ngomong, walaupun lewat tulisan, ya. Walaupun lewat WA, walaupun lewat apa? Facebook dan seterusnya. Maka seperti ini harus kita jaga. Berbicara di sosial media itu sama dengan hukumnya sama dengan berbicara secara langsung. Kalau secara langsung kita berbicara dengan baik, di sosial media berbicara dengan baik, itu potensi pahala akan kita dapatkan. Ganjaran pahala akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita bicara di sosial media, ya, yang buruk, yang tidak membawa faedah, yang menjadikan sesuatu itu bertambah buruk, maka ketahuilah itu sama hukumnya kita berbicara secara langsung, yakni mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang menjaga lisan ini juga Rasulullah SAW menyatakan ketika beliau SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal, siapakah kaum muslimin yang memiliki derajat paling utama itu? Jadi ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, duh Rasulullah, siapa kaum muslimin yang memiliki derajat yang paling utama itu? Maka Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang memiliki derajat paling utama itu adalah orang yang tidak menimbulkan gangguan bagi saudaranya, baik dengan lisannya dan juga dengan tangannya, atau dengan kakinya, atau dengan yang lainnya dari anggota tubuhnya. Jadi seorang muslim yang memiliki derajat yang paling utama itu adalah orang yang tidak pernah memberikan gangguan kepada saudaranya, baik dengan lisan maupun apa? Tangannya. Napa Bu? Ngantuk Ibu? Boten ya. Alhamdulillah ya. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang tidak pernah membuat atau menjadikan lisannya maupun tangannya menyakiti saudaranya. Termasuk tadi ngerasani tadi, membicarakan keburukan orang, ya, ataupun menghina, ataupun merendahkan dan seterusnya. Tidak pernah. Itu ciri seorang muslim yang utama. Ya, menjaga lisan dengan sangat baik, menjaga tangannya jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita pelajari lebih lanjut, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, memberikan penjelasan tentang harusnya bagaimana seorang muslim dengan lisannya. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kenapa harus kita jaga lisan kita. Salah satu di antaranya adalah sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah masuk surga dengan menjaga lisan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam sahih beliau, Rasulullah mengatakan, man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannata. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, menjaga untukku apa-apa yang berada di antara dua rambutnya, dua kumisnya, artinya di antara kumis dan jenggot, ya, bagi laki-laki, ya. Ma baina lihyaihi, di antara dua rambut yang tumbuh di bawah hidung dan di dagu menika ada mulung.
Barang siapa yang bisa menjamin untuk mulutnya, lisannya, dan apa-apa yang berada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, bisa menjaga lisan dan kemaluannya, maka apa kata Rasulullah? Atman lahul jannata, maka aku akan jamin dia bisa masuk surga. Masya Allah. Hanya menjaga lisan, hanya menjaga kehormatan, hanya, tapi berat Bapak Ibu, ya. Berat untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Setan itu begitu lihai, begitu licik, begitu pintar mengelabui kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya apa, sesuatu yang semestinya tidak kita lakukan, tapi kita lakukan. Ini tadi keluar dari lisan kita sesuatu yang merugikan, justru merugikan untuk diri kita dan orang lain. Maka mendatangkan kemarahan, mendatangkan dosa, mendatangkan madarat bagi diri kita dan orang lain. Sungguh sulit kita menjaga lisan, sungguh sulit kita menjaga kemaluan. Tapi bagi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang senang untuk mendapatkan kebaikan, suka untuk melaksanakan ketaatan, niscaya akan dipermudah untuk menjaga lisan dan juga menjaga kemaluannya. Akan dipermudah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jaminan orang yang bisa menjaga lisannya tadi? Masuk surga. Kita kalau buatan masuk surga, Bu. Ingin banget, Bu. Ingin apa? Ingin banget. Ingin banget. Salah satunya harus bisa menjaga lisan kita, ya. Nah, wong Jawa Timur ini dengan cangkeman, gitu. Kakean cangkeman, gitu. Ya. Kita kalau kita mengatakan lambe turah tadi, orang yang lambe turah itu potensi ini orang jauh dari surga, gitu. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauh dari rahmat Allah, jauh dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita, telah memberikan gambaran kepada kita semuanya. Ketika seorang itu bisa menjaga dengan baik lisan dan kemaluannya, maka akan dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surganya Allah. Ini yang menjamin siapa? Rasulullah, bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang orang yang terbaik dibanding baginda Rasulullah SAW. Orang yang terbaik dari awal sampai akhir, manusia terbaik sepanjang masa, memberikan jaminan kepada umatnya. Ketika umatnya bisa menjaga lisan dengan baik, kontrol ucapannya dengan baik, kontrol lisannya dengan baik, maka Rasulullah SAW akan memberikan jaminan surga kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjaga lisan-lisan kita semuanya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang menjaga lisan ini, yang ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling takut, ya, paling takut terhadap lisan umatnya yang tergelincir di dalam dosa. Maka dikatakan akhwafu ma yakhafu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alal insani minal lisan. Sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa umat manusia itu terletak pada lisannya. Ya, khawatir Rasulullah menikah. Ya. Dari sahabat Sufyan bin Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu qala, Sufyan bin Abdullah, salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, wahai Rasulullah, "Hadisni bi amrin a'tasimu bihi." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku yang dengan nasihat ucapan tersebut aku bisa berpegang teguh. Saged kula cepengi wahai Rasulullah dengan ucapan tersebut. Qala, maka Rasulullah mengatakan, katakan, qul
Rabbiyallah tsumma istaqim. Ucapkan, aku beriman, ya. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Luruslah dengan ucapan tersebut. Jadikan benar-benar Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbmu, Rabb yang engkau ibadahi, Rabb yang senantiasa engkau mintai pertolongan, engkau mintai bantuan dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita meminta, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari seorang hamba yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal-hal yang sesuatu yang kita minta tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkannya. Misalkan minta kesehatan kepada yang dikatakan penunggu batu besar, penunggu pohon besar, ya, pohon keramat dan seterusnya, ya. Minta rezeki, minta jodoh dan seterusnya. Itu harusnya kita minta langsung kepada dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada selain Allah dan hal-hal yang makhluk sendiri tidak mampu untuk memberikannya, maka kita sangat takut nanti kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah, ya, yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, katakan wahai Sufyan bin Abdullah, Rabbku adalah Allah, dan kemudian istiqomahlah. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menjalankan kewajiban, istiqomah dalam meninggalkan larangan, ya, istiqomah dalam hal-hal kebaikan dan seterusnya. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Kemudian Sufyan bin Abdullah tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan yang akan bisa menimpa diriku? Maka fa'akhadha bilisani nafsi tsumma qala hadha. Mendengar pertanyaan itu, apa yang paling engkau takutkan bisa menimpaku, ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memegang lisan beliau, memegang mulut beliau dengan mengatakan hadza, jagalah lisan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna keimanannya kepada Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu Rasulullah mandi memberikan pesan yang sangat khusus, jaga lisan. Dan tentunya pesan ini secara khusus ditujukan kepada sahabat beliau yang bernama Sufyan bin Abdullah, dan secara umum ditujukan untuk kita semuanya. Yang Rasulullah saja merasa takut dengan lisan-lisan, keburukan lisan-lisan kita, kok kita sendiri malah merasa tidak takut? Kan terbalik, menunjukkan bahwasanya kebaikan kita itu jauh di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sabda beliau, dengan pesan beliau, harus menjadikan kita semakin baik, terutama dalam hal menjaga lisan menikah. Harus benar-benar kita perhatikan lisan kita. Gunakan lisan dalam kebaikan, jangan sampai kita gunakan dalam keburukan, ya. Kemudian Rasulullah secara khusus mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku takuti, ya, yang akan menimpa umatku adalah setiap munafik, orang-orang munafik yang pintar bersilat lidah, pintar memutar omongan, pintar memutar balik kenyataan dengan lisannya. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk tadi berbohong. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa meneladani bagaimana lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena
Rasulullah SAW adalah sosok utama, sosok yang paling baik yang harus senantiasa kita jadikan teladan, kita jadikan qudwah hasanah, uswatun hasanah, contoh yang baik dalam semua hal, dalam semua sisi kehidupan kita harus senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Untuk itulah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, yakni untuk memberikan teladan yang baik, kemudian diikuti oleh umatnya. Nah, dalam perkara menjaga lisan, maka Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menjaga lisan beliau, sangat menjaga lisan beliau. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik beliau salah satu dari sahabat plus salah satu dari pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, aku meladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membantu berkhidmah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun membersamai Rasulullah, ya, membawakan sendal beliau, mengambilkan air wudhu beliau, menemani beliau dalam hal apapun. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fama qala li qattu uff wa la qala li syai'in fa'altahu lam fa'altah wa la li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada. Selama 10 tahun tersebut tidak pernah aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nopo istilah komplain, ya, komplain kepada saya, ya, komplain dengan apapun yang saya lakukan, tidak pernah, ya, tidak pernah berbicara dengan mengomentari apa yang aku lakukan, ya. Beliau mengatakan, ya, Anas bin Malik mengatakan, wala qala li syai'in fa'altahu lima fa'alta. Wahai, tidak pernah Rasulullah mengatakan, wahai Anas, kenapa engkau lakukan itu, ya, bukankah sebaiknya engkau lakukan ini? Tidak pernah Rasulullah. Apalagi menyalah-nyalakan, salah kowe ini, kamu salah, nggak boleh seperti ini, ya. Hanya berkomentar, kenapa engkau lakukan itu saja, Rasulullah tidak pernah, ya. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kana. Dan beliau tidak pernah juga berkomentar, kenapa engkau tidak melakukan itu, ya, itu yang lebih baik harus kamu lakukan. Nggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya dalam hal sekecil itu pun Rasulullah jaga betul lisan beliau, ya. Beliau sangat menghormati sahabat-sahabat beliau. Beliau sangat menghormati orang-orang yang bersama beliau, sangat menjaga lisan beliau jangan sampai menyakiti orang-orang yang berada di sekitar beliau, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Beliau sangat menjaga lisan beliau. Makanya masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pelajaran yang sedikit di malam hari ini, ya, semoga kita semuanya mendapatkan faedah penting bahwasanya di dalam Islam itu terdapat kaidah yang penting, bagaimana umatnya, bagaimana seorang muslim yang baik itu harus senantiasa bisa menjaga lisannya di dalam hal-hal yang baik. Jangan sampai lisan yang menjadi nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menjadi sumber malapetaka, jadi sumber keburukan, madarat yang bisa merugikan dirinya, merugikan orang lain, merugikan keluarganya, bahkan merugikan masyarakat, bahkan warga negara yang lainnya. Waliyadzubillah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lisan kepada kita. Kita diberikan lisan ini, itu adalah harusnya digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan lisan kita kepada kita semuanya. Ya, harusnya kita jaga pemberian yang terindah tersebut. Jangan digunakan untuk berdosa, jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bisa menjaga lisan kita dengan baik, menjaga lisan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam sekecil apapun, maka Rasulullah katakan tadi, ya, aku akan jamin baginya surga untuknya pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kiranya kita cukupkan sekian hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan lisan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan faedah, walaupun kita hanya memberikan sesuatu yang sedikit ini, yang benar itu semata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang salah itu tentunya berasal dari kekurangan saya pribadi. Saya adalah manusia biasa, saya adalah tempat salah dan khilaf. Maka ketika saya berucap dengan sesuatu yang salah, mohon dimaafkan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kaum muslimin yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah ilmu, ya, sehingga ilmu tersebut bermanfaat untuk kami dan berikan manfaat, ya, terhadap sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu agama kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Jatuh.